Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Demonic yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Carly yang terlihat sangat kebingungan. Lalu Carly mendengar suara ibunya yang bernama Angela sedang meminta tolong pada Carly. Carly pun mulai mengikuti suara ibunya hingga sampailah dia di sebuah gedung sanatorium yang terbengkalai. Ketika masuk ke dalam sana, Carly melihat Angela bertingkah sangat aneh dan tiba-tiba saja ia membakar gedung tersebut. Hal itu membuat Carly pun sangat terkejut hingga terbangun dari tidurnya. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk yang dialami oleh Carly. Kemudian Carly pun berniat untuk pergi ke rumah sahabat terbaiknya yang bernama Sam. Di tengah perjalanan, Carly pun mendapatkan pesan SMS dari seorang pria bernama Martin yang ternyata merupakan teman Carly sewaktu kecil dulu. Carly pun merasa sangat bingung karena Martin dan Carly tidak pernah berjumpa lagi sekitar 6 tahunan. Namun mengapa Martin tiba-tiba saja menghubungi Carly? Carly pun memilih untuk menghiraukan pesan tersebut dan segera pergi ke rumah Sam. Sesampai di sana, Carly pun bercerita pada Sam tentang Martin yang tiba-tiba menghubunginya lewat pesan SMS. Sam pun berpikiran bahwa mungkin saja ada sesuatu yang penting yang sepertinya ingin dibahas oleh Martin. Setelah sekian lama berdiam diri di rumah Sam, Carly pun segera berpamitan pada Sam. We can do this like so. What's going on? Sesampai di rumah, Carly lagi dan lagi mendapatkan pesan SMS dari Martin yang mengatakan bahwa Martin akan menunggu Carly besok sore di sebuah tempat bernama Patio. Carly pun langsung membalas setuju untuk bertemu dengan Martin. Keesokan harinya, Carly pun bergegas pergi ke patio untuk bertemu dengan Martin. Sesampai di sana, mereka pun mulai melakukan banyak sekali perbincangan. Fully paralyzed. A coma? What happened? Martin memberitahu Carly bahwa beberapa hari yang lalu Martin mendapatkan telepon dari sebuah perusahaan medis bernama Therapol. Therapol merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang medis dan mereka mengedepankan perkembangan teknologi untuk menjamin kesembuhan pasien. Mereka pun menawarkan Martin untuk bekerja di sana dengan gaji yang lumayan besar. Merasa tertarik dengan tawaran itu, Martin pun langsung pergi ke perusahaan tersebut. Lalu dibawalah Martin untuk berkeliling perusahaan dan Martin seketika merasa terkejut melihat salah satu pasien yang merupakan ibu Carly yaitu Angela. Akan tetapi kondisi Angela sangat memprihatinkan di mana dia sedang dalam keadaan koma. Mendengar cerita itu membuat Carly merasa kaget bagaimana bisa ibunya berada di perusahaan Therapol. Ternyata Carly sudah tidak pernah berjumpa dengan ibunya lagi selama 20 tahun lebih dan hal itu membuatnya tidak tahu tentang kondisi Angela. Terungkaplah bahwa dahulu Angela pernah dipenjara akibat kejahatan Angela yang pernah membakar sebuah panti jompo tempatnya dulu bekerja. Dalam tragedi itu ada sekitar 21 orang yang menjadi korbannya. Angela dulunya pernah bekerja di panti jompo sebagai seorang perawat. Angela mengaku dia sangat senang bekerja di panti jompo tersebut. Tapi suatu saat tingkah laku Angela mendadak berubah drastis hingga dia dengan tega membakar gedung panti jompo dan menewaskan 21 orang. Saat ini Martin belum mengetahui lebih detail mengapa Angela dalam keadaan koma berada di perusahaan Therapol. Agar Carly mengetahui apa yang terjadi pada Angela, Martin pun menyuruh Carly untuk datang langsung ke perusahaan Therapol. Malamnya Carly pun mendapatkan telepon dari seorang pria bernama Michael yang merupakan salah satu dokter di perusahaan Therapol. Michael meminta Carly untuk datang menjenguk Angela yang dalam keadaan koma. Selain itu, Michael juga berjanji akan menjelaskan pada Carly mengapa ibu Carly mengalami koma. Carly pun setuju untuk datang dan Michael langsung memberikan alamat di mana perusahaan Therapol berada. Keesokan harinya, Carly pun bergegas pergi ke perusahaan Therapol. Carly pun disambut hangat oleh Michael dan Michael langsung mengantarkan Carly menuju ruangan Daniel yang merupakan seorang pemimpin penelitian di perusahaan tersebut. Di sana, Carly pun bertanya pada mereka apa yang telah terjadi pada ibunya, kenapa dia bisa terbaring koma secara mendadak. Daniel pun memberitahu Carly bahwa Angela mengalami cedera otak yang sangat parah akibat dipukul oleh tahanannya lain ketika Angela berada di penjara. Akibat cedera parah yang dialaminya, Angela pun didiagnosis memiliki penyakit yang disebut dengan LIS, Lock-in Syndrome. Penyakit itu membuat penderitanya tidak bisa bergerak sama sekali meskipun sebenarnya otak penderitanya masih aktif bekerja. Bahkan untuk bernafas pun Angela merasa kesulitan. Oleh karena itulah Angela dibantu dengan alat pernafasan. Sebenarnya Angela ini ingin berkomunikasi dengan Carly, tapi karena penyakitnya Angela tidak bisa melakukan apa-apa.
Maka dari itu, perusahaan Terapol mulai menciptakan sebuah alat yang memungkinkan seseorang yang mengalami koma bisa berkomunikasi dengan orang lain lewat perantara dunia virtual. Pada dasarnya, perusahaan Terapol ini memang dibangun khusus untuk memajukan metode penyembuhan dengan bantuan teknologi canggih yang sudah ada di dunia ini. Daniel pun menjelaskan jika dia membutuhkan Carly dan Angela untuk melakukan uji coba terhadap alat tersebut. Setelah mendengar hal itu, Carly pun setuju untuk ikut dalam uji coba tersebut. Nantinya Angela dan Carly sama-sama akan dipasangkan alat di kepala mereka, dan Carly akan secara otomatis masuk ke dalam pikiran Angela. Setelah masuk ke dalam pikiran Angela dan membentuk dunia virtual, Carly pun bisa melakukan komunikasi dengan Angela. Daniel dan Michael akan berada di ruang monitor untuk memantau apa saja yang terjadi di dalam dunia virtual itu. Sebelumnya, Daniel sudah pernah mencoba melakukan komunikasi dengan Angela, namun Angela menolak untuk berbicara dengan Daniel di dalam dunia virtual. Ternyata Angela hanya ingin berbicara dengan Carly saja. Oleh sebab itulah, Carly diundang kemari untuk mengikuti serangkaian prosedur agar Carly bisa berkomunikasi dengan Angela yang masih dalam keadaan koma. Tak hanya itu saja, mereka akan mencari tahu penyebab perubahan sikap Angela yang membuatnya sampai membakar panti jompo. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut, dibawalah Carly menuju ruangan Angela. Di sana, Carly pun melihat Angela yang dalam keadaan koma serta tubuhnya yang penuh akan luka sayatan. Daniel kemudian meminta Carly untuk berbaring di sebelah kasur Angela. Daniel pun langsung memasakkan alat pada kepala Carly dan proses uji coba dunia virtual pun akan segera dimulai. Self-harming episodes of psychotic directly to your brain in the sim, okay? Yes, we can hear and see you. Tapi sebelum itu, Daniel menjelaskan bahwa semua percakapan yang dilakukan oleh Carly dan Angela akan didengar langsung oleh Daniel dan Michael. Jika terjadi sesuatu pada Carly saat dunia virtual itu berlangsung, maka Daniel akan membangunkan Carly. Setelah masuk dalam pikiran Angela dan membentuk dunia virtual, Carly pun melihat sebuah rumah besar yang ternyata itu adalah rumah masa kecilnya. Di sana Carly pun bertemu dengan Angela di sebuah ruangan. Don't ever come back, you hear me? Mereka pun sempat melakukan perbincangan hanya sebentar saja, namun secara tiba-tiba Angela malah memaksa Carly untuk pergi dari dunia virtual. Mereka pun sempat melakukan pertengkaran dan karena aksi mereka sudah kelewatan batas, Daniel pun langsung membangunkan Carly. Could be beyond her threshold. Kemudian Daniel melakukan sesi wawancara bersama dengan Carly untuk menanyakan rumah siapa yang didatangi oleh Carly. Carly pun menjelaskan bahwa itu adalah rumah masa kecilnya. Karena dirasa wawancara itu sudah cukup, Carly pun diperbolehkan untuk pulang. Tak terasa malam pun tiba. Carly yang tengah tertidur tiba-tiba mengalami mimpi buruk melihat sebuah simbol misterius. Hingga akhirnya Carly pun terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara alarm berbunyi. Paginya Carly segera pergi ke perusahaan Terapol untuk menjalani sesi kedua dunia virtual bersama dengan Angela. You ready? Yeah. Setelah Carly memasuki dunia virtual, Carly pun melihat rumah masa kecilnya lagi dan ia pun langsung masuk ke dalam sana untuk mencari keberadaan dari Angela. Namun Carly dibuat terkejut melihat adanya lorong misterius yang di ujungnya terdapat cahaya. Carly pun langsung memasuki lorong itu dan sampailah Carly di sebuah gedung sanatorium. Di sana Carly pun bertemu dengan Angela. Angela lagi dan lagi meminta Carly untuk pergi dari dunia virtual. Namun Angela tidak memberikan satu alasan pun kenapa Carly harus pergi. Tiba-tiba saja sesuatu pun terjadi pada Angela. Mom, what are we doing? No. Carly yang merasa ketakutan mulai berteriak memanggil nama Daniel dan Michael. Carly meminta mereka untuk segera mengeluarkannya dari dalam dunia virtual. Tapi bukannya membangunkan Carly, Daniel dan Michael malah sengaja membiarkan Carly terjebak di dalam sana untuk sementara waktu. Kalian tak kunjung bangun mulai memasuki gedung sanatorium dan di sana Carly menemukan Sam yang dalam keadaan terluka parah. Tak jauh dari Carly muncullah sosok misterius berkepala gagak yang membuat Carly merasa ketakutan. Sosok tersebut mulai menyayat tangannya sendiri dan anehnya tangan Carly di dunia nyata juga ikut tersayat. Takut terjadi apa-apa pada Carly, Daniel dan Michael pun menghentikan dunia virtual tersebut. Carly, Daniel, dan Michael pun merasa terheran-heran mengapa sosok tadi bisa melukai Carly di dunia nyata. Padahal hal itu sebenarnya tidak bisa dilakukan sama sekali. Kemudian Daniel dan Michael meminta Carly untuk menceritakan tentang gedung tersebut, kenapa Angela bisa berada di tempat itu. Carly pun menceritakan bahwa gedung itu merupakan sebuah gedung sanatorium terbengkalai.
Dahulu Angela bekerja di sebuah panti jompo dan pihak panti jompo memberikannya tugas untuk mengevaluasi gedung sanatorium terbengkalai. Apakah gedung itu bisa dibuka lagi atau tidak? Angela pun pergi sendirian ke gedung sanatorium, sementara Carly yang masih muda mulai melakukan pesta kecil-kecilan bersama dua teman dekatnya yaitu Martin dan juga Sam. Ketika asyik berpesta, Carly mulai merasakan firasat buruk mengenai Angela. Firasat buruk itu membuat Carly menjadi sangat khawatir pada Angela dan dia pun meminta Martin untuk mengantarkannya ke gedung sanatorium. Sesampai di sana, Carly sangat terkejut melihat ibunya yang sudah pingsan dengan luka sayatan pada tangannya, sama seperti yang dialami Carly saat ini. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera membawa Angela pulang ke rumah. Semenjak kejadian itu, sikap dan perilaku Angela secara perlahan mulai berubah. Bahkan selama 2 minggu, Angela tidak mau berbicara dengan Carly. Selain itu, Angela juga menunjukkan sifat aneh di mana dia membuat simbol misterius dari kepala burung gagak. Pada suatu hari, Angela malah melakukan sebuah tindakan jahat di mana dia dengan sengaja membakar panti jompo tempatnya bekerja dulu sehingga menyebabkan 21 orang meninggal dunia. Tidak hanya itu saja, ternyata Angela dengan tega membunuh 5 orang termasuk nenek Carly dengan cara diracuni. Karena kejahatannya itu, Angela pun ditangkap pihak kepolisian dan dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun. Selama Angela di penjara, Carly pun terpaksa hidup sendiri sambil menanggung rasa malu atas tindakan jahat yang dilakukan ibunya. Carly sampai-sampai dibenci dan dijauhi oleh banyak orang akibat perbuatan ibunya tersebut. Hal itu membuat Carly menjadi sangat membenci Angela. Oleh sebab itulah, Carly pergi sejauh mungkin dan tidak pernah bertemu dengan ibunya lagi selama 20 tahun lebih. Lalu Martin tiba-tiba memberikan kabar pada Carly bahwa Angela mengalami koma selama bertahun-tahun akibat disiksa oleh tahanan yang ada di penjara, dan kini dia pun kembali bertemu Angela lagi setelah sekian lama. Setelah menceritakan segalanya pada Danny dan Michael, Carly pun segera pergi dari tempat tersebut. Well, then why the fuck didn't you pull me out? Building the sanatorium. Where was that? Di luar gedung terapol, Carly pun menelpon Sam hanya untuk mengecek keadaannya saja. Carly pun merasa sangat lega karena ternyata Sam sedang dalam keadaan baik-baik saja. Sorenya, Carly pergi ke rumah Martin untuk menceritakan semuanya tentang Angela pada Martin. Di dalam dunia virtual yang diciptakan oleh perusahaan terapol, Carly akhirnya bertemu dengan Angela. Namun anehnya, Angela malah membawa Carly pada ingatan ketika dia menemukan Angela di gedung sanatorium. Di gedung tersebut, Carly sempat melihat sesosok misterius dengan kepala gagak. Mendengar pernyataan dari Carly, membuat Martin teringat akan risetnya selama ini. Terungkap bahwa sejak lama Martin berusaha mencari bukti-bukti tentang apa yang terjadi pada Angela, kenapa Angela bisa berubah menjadi jahat. Menurut hasil riset yang dilakukan Martin, saat ini Angela tengah dirasuki oleh sosok iblis. Di hari ketika Martin dan Carly menemukan Angela, Martin sempat mengalami mimpi buruk bertemu dengan sosok iblis berkepala gagak. Dan setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata iblis itu mampu mempengaruhi kerabat dan teman dari Angela. Tak hanya itu saja, Martin juga menemukan beberapa artikel yang menyatakan jika sanatorium tempat Angela ditemukan dibangun di atas tanah terkutuk. Kemungkinan besar sosok iblis yang merasuki Angela berasal dari sanatorium tersebut. Selain itu, Martin juga memberitahu Carly mengenai para dokter di perusahaan terapol yang ternyata mereka semua adalah pastor yang secara khusus menangani kasus iblis jahat. Perusahaan terapol ternyata bukan sebuah perusahaan medis biasa. Mereka bergerak di bidang pengusiran iblis dengan menggunakan teknologi canggih masa kini. Perusahaan itu dibuat untuk mencari tahu keberadaan iblis, membasmi iblis dan membantu orang-orang yang kerasukan iblis. Mereka pun memiliki akses bebas untuk mengetahui pasien-pasien dengan gejala aneh dan tentunya yang tidak normal di banyak rumah sakit umum maupun rumah sakit jiwa. Tujuannya adalah agar mereka lebih mudah menemukan orang-orang yang dirasuki iblis. Para pastor yang ada di perusahaan itu semuanya bisa melakukan pengusiran iblis dan mereka kini sedang mencari cara untuk mengeluarkan iblis jahat yang sudah lama merasuki tubuh Angela. Dari hasil uji coba dunia virtual yang dilakukan Angela dan Carly, para pastor itu pasti sudah menyimpulkan jika Angela dirasuki iblis ketika berada di sanatorium. Martin memiliki frasa jika para pastor itu akan melakukan pengusiran iblis di sanatorium karena di sanalah terdapat gerbang iblis yang menghubungkan dunia iblis dengan dunia manusia. Lewat gerbang iblis itu, mereka bisa mengembalikan jiwa Angela ke dalam tubuhnya dan mengirim iblis itu kembali ke tempat asalnya. Kemudian Martin pun bertanya pada Carly apakah semenjak dia bertemu dengan iblis itu di dalam dunia virtual, dia pernah berhalusinasi melihat iblis itu lagi. Karena jika iya, itu adalah salah satu tanda awal jika iblis itu mulai mengejar Carly. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Carly memutuskan untuk pergi saja dari sana. Bagi Carly, hal-hal seperti iblis dan pengusiran iblis sangat sulit untuk dia percayai. Sesampai di rumah, ternyata ada Sam yang menunggu kedatangan Carly. Carly pun meminta Sam untuk pergi dari rumahnya karena dia tidak ingin berbicara dengan siapapun dulu. Hari ini Carly merasa sangat pusing akibat terjadinya banyak hal yang tidak bisa dia pahami.
Sam pun segera pergi dan meminta Carly untuk menelponnya jika dia sedang dalam masalah. Sit down. No, I'm not gonna sit down, okay? I'm sorry. Kemudian Carly pun bersiap-siap untuk tidur. Tapi karena Carly merasa tidak aman, dia pun mengambil pisau untuk berjaga-jaga apabila ada orang jahat. Ketika Carly mencoba tidur, Carly mendengar suara ketukan pintu dari luar rumah. Perlahan-lahan Carly pun mendekati pintu itu dan ketika dibuka ternyata itu adalah Sam. What the hell are you doing? Hi, I'm sorry. Sam balik ke rumah Carly karena dia merasa khawatir pada Carly. Ketika berbincang dengan Sam, Carly menyadari jika orang itu bukanlah Sam dan benar saja sosok itu ternyata adalah iblis yang merasuki tubuh Angela. Sosok iblis itu mulai menunjukkan dirinya pada Carly dan tiba-tiba saja Carly pun terbangun dari tidurnya. Ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk yang dialami Carly. Akan tetapi mimpi itu terasa sangat nyata hingga membuat Carly menjadi sangat ketakutan. Lalu kita akan melihat para pastor itu sedang memata-matai Carly dari markas mereka. Mereka sengaja memasang CCTV di rumah Carly untuk mengawasi Carly jika dia diganggu oleh iblis tersebut. Benar saja saat ini Carly sedang diteror oleh iblis tersebut. Michael berpikir mungkin saja iblis itu kini tertarik pada Carly dan dia berencana untuk berpindah ke tubuh Carly. Tak ingin hal itu terjadi, Michael bersama dengan tim pengusir iblis lainnya mulai bersiap-siap melakukan ritual pengusiran iblis pada Angela. Mereka akan melakukan ritual pengusiran iblis itu di sanatorium. Setelah persiapan mereka selesai, mereka pun segera membawa Angela ke sanatorium untuk melakukan proses ritual pengusiran iblis. Kembali lagi ke Carly. Carly yang khawatir dengan keadaan Sam segera menelpon Sam untuk mengecek apakah Sam baik-baik saja. Namun Sam tidak kunjung mengangkat telepon dari Carly. Carly pun memiliki inisiatif untuk mencari Sam di rumahnya dan ternyata Sam tidak ada di rumahnya. Sam, are you here? Carly pun dengan segera memberitahukan polisi tentang menghilangnya Sam. Akan tetapi polisi menyuruh Carly untuk menunggu selama 2 hari. Jika Sam tidak kunjung ditemukan selama 2 hari, barulah polisi akan membuat laporan orang hilang. Carly yang merasa tindakan polisi sangat lambat dalam mencari Sam, akhirnya Carly pergi ke rumah Martin untuk meminta tolong padanya. Dalam mimpi buruknya tadi, Carly ingat jika Sam memberitahunya untuk pergi ke hutan dekat dengan sanatorium. Carly pun berniat untuk pergi ke sana demi mencari keberadaan dari Sam. Martin pun langsung melarang Carly untuk pergi ke sanatorium. Martin takut jika iblis itu memang sengaja memancing Carly untuk pergi ke sana supaya dia bisa mengambil alih tubuh Carly. Tapi karena Carly yang keras kepala, Martin pun terpaksa mengantar Carly ke sanatorium tersebut. Lalu mereka pun menemukan mobil Sam dan tak jauh dari sana akhirnya mereka menemukan Sam yang terlihat sangat ketakutan. Sam mengaku jika dia dipaksa datang ke hutan itu oleh iblis gaga yang merasuki tubuh Angela. Dengan cepat, Carly pun segera membawa Sam masuk ke dalam mobil. Sam memberitahu Carly jika tadi dia melihat sekelompok orang membawa Angela ke sanatorium itu. Seketika Carly pun ingin menyelamatkan Angela dari iblis tersebut. Dengan diantarkan oleh Martin, mereka pun tiba di sanatorium. Sesampai di sana, mereka berdua terkejut melihat ada banyak mayat dari orang-orang yang berseragam pelindung berada di sanatorium itu. Ternyata mereka adalah tim pengusir iblis dari Terapol. Carly kemudian bertemu dengan Daniel yang sedang dalam keadaan sekarat berada di dalam mobil. Dengan sisa tenaganya, Daniel mulai menceritakan sedikit tentang kejadian tadi. Ketika tim pengusir iblis tiba di sana, mereka langsung melakukan ritual pengusiran iblis pada Angela dan Michael bertugas untuk masuk dalam pikiran Angela lewat perantara dunia virtual untuk mengalahkan iblis itu. Sialnya rencana mereka tidak berjalan mulus dan iblis itu malah merasuki tubuh Michael. Michael yang dirasuki iblis mulai membunuh hampir semua tim pengusir iblis. Kemudian Daniel pun memberikan Carly sebuah tombak suci yang bisa digunakan untuk membunuh iblis tersebut. Caranya adalah dengan menusukkan tombak suci itu pada seseorang yang dirasuki iblis. Daniel juga meminta Carly untuk masuk ke dalam dunia virtual untuk menyelamatkan Angela yang masih terjebak di dalam sana. Setelah mengatakan semua itu, Daniel pun meninggal akibat kehabisan darah. Carly dan Martin pun segera masuk dalam sanatorium. Setelah sekian lama berkeliling, akhirnya mereka bertemu dengan Angela di salah satu ruangan.
Tanpa berlama-lama lagi, Carly pun segera masuk ke dalam dunia virtual. Sebelum itu, Carly meminta Martin untuk menusuknya dengan tombak suci apabila Carly menunjukkan tanda-tanda dirasuki iblis. Setelah masuk ke dalam dunia virtual, Carly segera bertemu dengan Angela. Carly pun memohon pada Angela agar dia mau ikut keluar bersamanya. Akan tetapi Angela menolak ajakan Carly karena tubuhnya sudah terlalu lemah. Angela pun mulai mengucapkan kata-kata perpisahan pada Carly. Angela berharap Carly bisa hidup dalam damai dan juga dia meminta maaf pada Carly karena selama ini tidak bisa menjaga Carly dengan baik. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan, Angela pun menghilang. Karena Angela telah meninggal, secara otomatis Carly pun kembali ke dunia nyata. Saat melihat di sekitarnya, Carly tidak bisa menemukan keberadaan dari Martin. Di sekitarnya, Carly hanya bisa menemukan tombak suci yang terjatuh di lantai. Carly pun segera mengambil tombak suci itu dan mulai berkeliling mencari keberadaan dari Martin. Agar lebih mudah mencari Martin, Carly mengambil sebuah kacamata yang bisa mendeteksi suhu tubuh. Saat akan kembali ke gedung, Carly sangat syok melihat mobil Martin yang terbakar hingga menewaskan Sam yang berada di dalam mobil. Seketika Carly pun merasa sangat bersedih, namun saat ini dia tidak boleh terlalu dalam kesedihan. Dengan kacamata itu, Carly mulai berkeliling mencari keberadaan dari Martin. Singkat cerita saja, Carly pun menemukan keberadaan Martin yang ternyata ditangkap lalu disiksa oleh Michael. Carly pun berusaha untuk membebaskan Martin, tapi sayangnya Michael yang dirasuki iblis mulai mendekat ke arah mereka. Martin segera menyuruh Carly untuk menjauh karena iblis itu sedang mengincar tubuh Carly. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran antara iblis itu dan Carly. Sayangnya dalam aksi kejar-kejaran itu, iblis gagal berhasil masuk ke dalam tubuh Carly. Namun sebelum iblis itu menguasai tubuh Carly secara sepenuhnya, Carly segera mengambil tombak suci lalu dia pun menusuk dirinya sendiri dengan tombak suci tersebut. Akibatnya iblis gagak pun terkena tombak suci itu dan pada akhirnya iblis itu pun lenyap dari dunia. Beberapa hari setelah kejadian itu memperlihatkan Carly yang ternyata masih hidup sedang dirawat di rumah sakit. Ternyata yang menyelamatkan Carly adalah Martin yang terlihat datang menjenguk Carly di rumah sakit. Setelah kejadian mengerikan itu hanya Carly dan Martin saja yang selamat dan mereka pun bisa hidup dengan tenang dan damai. Scene akhir memperlihatkan Carly yang telah pulih dari lukanya sedang mengunjungi makam dari Angela. Walaupun Angela kini sudah tiada, Carly sangat bersyukur karena pada akhirnya dia mengetahui jika Angela sebenarnya adalah orang baik. Carly akan selalu mengenang Angela dalam hatinya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika kesalahan gue maaf. Oke, see you next video guys.